Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Gita. Saya dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Saya sudah semester 3. Di sini saya ingin menjawab soal-soal UTS, yaitu dengan mata kuliah Aswaja. Baik, soal yang pertama yaitu apa saja yang Anda ketahui dengan istilah Aswaja? Aswaja merupakan singkatan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ada 3 kata yang membentuk istilah aswaja, yaitu yang pertama, Ahlussunnah berarti keluarga atau golongan atau pengikut. Lalu yang kedua itu ada sunnah yang artinya segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni semua yang datang dari Nabi Muhammad, baik berupa perbuatan, ucapan, dan pengakuan Nabi Muhammad SAW. Al-jamaah berasal dari kata jamaah, artinya mengumpulkan sesuatu dengan mendekatkan sebagian ke sebagian lainnya. Jamaah berasal dari kata istimah, perkumpulan, lawan kata dari tafarruq, perceraian, dan furqa, perpecahan. Menurut Syekh Hasyim Asy'ari dalam Hidayat Taliyat, Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat, al-fiqah, dan najiyah saat ini. Kelompok tersebut terhimpun dalam mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Lanjut pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan ciri-ciri aswaja. Ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah yang pertama, Ahlussunnah selalu memelihara jamaah. Golongan Ahlussunnah wal Jamaah bertugas untuk memelihara keutuhan umat Islam. Mereka menempuh jalan tersebut sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu bersikap tasamun. Mereka tidak hanya menghargai perbedaan dan cinta damai terhadap sesama muslim, tetapi juga kepada non-muslim yang tidak berbuat zalim. Ahlussunnah senantiasa menghargai perbedaan dalam masalah mazhab fikih dan mazhab akidah. Yang ketiga itu bersifat tawasud. At-tawas itu artinya di tengah-tengah, tidak ekstrim kiri maupun kanan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atau perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Yang keempat itu ada tawazun atau seimbang. Ahlussunnah wal Jamaah seimbang dalam segala hal, termasuk penggunaan dalil akidah berasal dari akal pikir yang rasional, dan dalil nazli bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kelima itu Ahlussunnah selalu bersikap istidal. Bersikap istidal artinya tegak lurus, senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan. Inilah tugas manusia yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana cara berpikir aswaja. Cara berpikir aswaja itu Islam Ahlussunnah wal Jamaah membedakan antara teks wahyu, Al-Quran, dan sunnah, menafsirkan dan penerapannya. Aswaja merupakan memastikan kecocokan sebab hukum pada kejadian dan memahami sebab hukum takril manat. Aswaja menjelaskan dan memahami teks wahyu dengan sangat baik. Mereka menafsirkannya, menjabarkannya yang global, musmal, kemudian menerapkannya dalam kehidupan dunia ini, sehingga mereka memakmurkan bumi sesuai dengan ajaran Islam. Ahlussunnah wal Jamaah aswaja memahami teks wahyu dan memahami realitas. Aswaja juga menambah dan unsur penting, yaitu tata cara penerapan teks wahyu yang pasti benar kepada realitas kehidupan
Inilah yang tidak dimiliki oleh kelompok radikal. Mereka tidak memahami teks wahyu. Mereka tidak memahami realitas kehidupan. Mereka juga tidak memiliki metode dalam penerapan teks wahyu pada tataran realitas. Oleh karena itu mereka sesat dan menyesatkan. Cara berpikir Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama, tidak mengkafirkan siapapun kecuali yang mengakui bahwa ia telah keluar dari Islam. Juga orang yang keluar dari barisan umat Islam. Yang kedua itu tidak pernah mengiringi manusia untuk mencari kekuasaan, menumpahkan darah, dan tidak pula mengikuti syahwat birahi yang haram. Yang ketiga, Aswaja menerima perbedaan dan menjelaskan dalil-dalil setiap permasalahan serta menerapkan kemenjemukan dan keberagaman dalam akidah atau fikih atau tasawuf. Yang keempat, Aswaja menyerupai pada kebajikan dan melarang kemungkaran. Mereka juga waspada dalam menjalankan agama. Mereka tidak pernah menjadikan kekerasan sebagai jalan. Yang kelima, Aswaja memahami syariat. Yang keenam, Aswaja tidak memungkiri peran akal bahwa mereka mampu menisregikan akal dan teks wahyu. Yang ketujuh, Aswaja memperhatikan dengan cermat. Yang keempat, faktor perubahan yaitu waktu, tempat, individu, dan keadaan. Baik, selanjutnya pertanyaan yang keempat. Mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan akidah dan fikih Aswaja. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran perilaku agamanya kepada Al-Quran dan hadis. Segala hukum yang dipandang harus berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Lalu fikih Aswaja. Fikih Aswaja itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja merupakan pemahaman tentang akidah yang berpedoman pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Secara bahasa, akidah berarti keyakinan atau kepercayaan. Sedangkan secara istilah, akidah adalah sesuatu yang menjadi keyakinan dalam diri seseorang dan digunakan sebagai pedoman dan dituntut hidup. Sehingga akidah dapat mendasarkan setiap sikap, tingkah laku, dan segala hal yang dikerjakan oleh seseorang muslim. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam buku Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan hanya akidah yang benar disertai amal soleh yang dapat mengantarkan seseorang muslim kepada kebahagiaannya dunia dan akhirat. Selanjutnya pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana menurut pandangan Anda terhadap banyaknya kelompok di dalam Islam? Apakah bisa disatukan? Dengan sesuai hadis, Nabi pernah berkata bahwasanya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan semua golongan itu sesat. Di antaranya hanya satu golongan yakni agama Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Islam. Dari surat Al-Imran dari 73 golongan dalam Islam yang selamat hanya satu. Berarti ketika disimpulkan seperti itu, maka kelompok atau aliran dan agama Islam itu bisa disatukan. Kanjeng Nabi berkata terpecah 73 golongan.